Paras kawan-kawan, bagi yang merasa bahwa terusik rasa keadilan di mana tuntutan Putri Chandrawati lebih ringan dibandingkan Richard Eliezer, ada penjelasan dari seorang profesor, siapa lagi kalau bukan Profesor Otto Hasibuan. Apa kabar, Prof? Kabar baik. Iya, 12 tahun untuk Richard Eliezer, 8 tahun untuk Putri Chandrawati. Komentarnya? Dakwaan jaksa ini tidak sehebat tuntutannya. Atau terbalik, saya katakan, maksud saya balik. Ya. Tuntutan jaksa tidak sehebat dakwaannya. Oh, Ya, kalau kita melihat dakwaannya luar biasa, tapi tuntutannya terus terang aja memang banyak mengecewakan. Ya. Nah, persoalan apakah ringan atau tidak ringan ini sebenarnya tidak begitu penting dibandingkan dari segi hukumnya menurut saya. Ya, jelas memang bagaimana bisa Putri lebih ringan dibandingkan dengan si Eliezer. Itu sudah rasio hukumnya itu kurang tepat. Okay. Kalau saya melihat, ya. Nah, yang kedua adalah bahwa kalau ini dikenakan dengan perbuatan berencana, pembunuhan berencana, ini nggak masuk akal tuntutan seperti itu. Oke, di mana nggak masuk akalnya, Prof? Loh, tentunya kalau pembunuhan berencana kan udah jelas di dalam 3 hal itu. Iya, Salah satu pilihannya kan, betul. pertama mati, seumur hidup, atau 20 tahun. Iya. Nah, yang tidak memuaskan sebenarnya adalah tidak ada alasan juridis dan faktual yang dijelaskan untuk bisa membenarkan besarnya tuntutan itu. Sehingga kita bisa menerima, oh benar seperti itu. Ini. Oke. Ketiga, bahwa alasan meringankan dengan memberatkan itu nggak sebanding. Lebih banyak yang memberatkannya dibandingkan yang meringankannya. Tapi justru tuntutannya ringan. Mestinya kalau yang memberatkannya lebih besar, lebih banyak, Betul. maka tuntutannya lebih berat. Betul. Nah, ini kan dibalik-balik nilainya, dibalik ini sekarang. Oke. Jadi saya pikir ya, harapan satu-satunya adalah Pada hakim. hakim. Jadi hakim ini kita sebagai benteng terakhir tentunya. Ya, diharapkan hakim bisa memberikan putusan yang bisa memuaskan keadilan rasa masyarakat. Tunggu dulu, Prof. Singkat saja. Apakah kemudian putusan hakim bisa berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa? Artinya lebih besar, lebih berat putusan hakim dibandingkan tuntutan dari jaksa penuntut umum? Bisa saja. Kalau umpamanya termasuk dengan Sambo umpamanya, dia dituntut umpamanya seumur hidup. Kalau hakim mengatakan bahwa itu perlu mati, bisa. Tapi kalau dibuang juga mau ringan, juga bisa. Ya kan? Nah, jadi sama dengan juga dengan Eliezer, Putri dan sebagainya. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bukan persoalan kenapa Putri lebih ringan, kenapa Eliezer lebih tinggi. Bukan itu persoalan sebenarnya. Persoalan sebenarnya adalah haruslah linier, konsisten. Kalau mau dikatakan bahwa ini pembunuhan berencana, ya tentu harus berat. Betul. Tapi kalau memang umpamanya Putri atau harus lebih ringan, ya jangan disebutkan dalam kaitan pembunuhan berencana itu dia terkait. Dari awal ya. Jadi di situ persoalannya. Jadi kita sebagai ahli hukum kan tidak, kalau soal 12, 8 itu kan relatif sekali ya. Betul. Tetapi bagi kita sebagai seorang yang memahami hukum, adalah argumentasi hukum kenapa sampai kepada kesimpulan itu. Karena kalau dikatakan apakah dia turut serta, apa dia penganjur, apakah dia menyuruh lakukan, apa juga ikut dia pelaku di sini. Ini yang harus dipastikan. Jadi dari saksi mata umum tidak bisa, oh kalau dia benar-benar penganjur, oh ini pantas segini. Ya, jadi harus konsisten gitu. Jangan sampai dakwaannya tuntutan itu, argumentasinya menyatakan dia bersalah itu tidak sebanding dengan putusannya. Oke. Terakhir ini, Prof, apakah ada kejutan dari hakim atau dari intuisi seorang Prof tidak akan ada yang istimewa di dalam putusan dan vonis hakim nantinya? Saya melihat dengan adanya desakan masyarakat ya. Saya lihat di media sosial, masyarakat kelihatannya marah sekali. Betul. Termasuk keluarga korban. Keluarga korbannya. Jadi bisa kita harapkan lah. Kalau saya selalu mengatakan bukan kasih berat, kata ringan saya tidak begitu. Sebagai lawyer, saya hanya berikan yang adil gitu. Ya, hakim berikanlah yang adil kepada semua pihak. Berikan yang adil kepada Putri, berikan adil pada Eliezer, berikan yang adil kepada keluarga korban. Supaya itu bisa memuaskan keadilan masyarakat. Mantap, terima kasih Prof Otto, luar biasa. Berada bisa memakai pasal 48 KUH pidana, yaitu
dia melakukan penembakan karena pengaruh paksa atau memakai pasal 51 yaitu karena perintah jabatan. Tidak ada satupun yang meringankan, semua unsur-unsur untuk 340 untuk maksimum itu terpenuhi. Jadi ibaratnya jaksa sudah bilang, misalkan ada kotak yang rodanya 4 ditarik oleh mesin, sudah pasti semua orang akan bilang itu mobil, ya, semua bilang mobil. Tapi apa yang dilakukan oleh jaksa? Dia sudah bilang ada 4 roda ditarik oleh mesin, punya setir, tapi dia bilang itu delman. Nah, itu ibaratnya. Jadi saya hanya melihat dari apa yang disampaikan oleh jaksa. Di persidangan semua unsur-unsur untuk hukuman maksimum itu sudah terpenuhi maksimum. Ada 2 masalah di situ. Dia sebagai untuk membunuh dan ada lagi sebagai obstruction of justice, 2. Jadi kali 2 dan tidak ada satupun hal meringankan. Jadi terpenuhi itu hukuman mati maksimum. Tapi kan tidak, seumur hidup. Nah itu sama dengan tadi. Mereka sudah bilang ini ditarik oleh mesin, pasti itu mobil. Tapi ternyata dia bilang enggak, ini delman. Nah ini indikasi apa ini? Nah ini indikasi, berarti ada something wrong dengan ini. Karena itu indikasi. Itu Sambo. Lalu kedua, Eliezer. Ya. Eliezer dari awal sudah dibilang, jaksa ini mengesampingkan. Dibilang Eliezer dibandingkan dengan Rizal, Ricky. Ricky itu seorang sersan polisi lalu lintas. Ingat, sersan polisi lalu lintas. Sudah sersan dia ada 6 tingkat di atas Eliezer. Polisi lalu lintas lagi. Apa polisi lalu lintas? Sebagai polisi lalu lintas dia bisa berpikir, dia sudah terbiasa dengan otoritas diri sendiri. Dia bisa, Pak Telepesi bisa ditilang di jalan sama Pak Ricky. Tetapi yang namanya Eliezer itu Barada Bantara 2 itu kalau kita bilang itu ala sepatu, pangkat yang paling di bawah sekali. Sudah pangkat paling di bawah sekali, dia itu di Brimob. Nah, di Brimob pangkat yang paling bawah sekali itu tidak pernah boleh berpikir. Mereka itu hanya melaksanakan perintah. Nah, kita lihat Eliezer dibanding dengan Sambo. Sambo itu ada di urut ke-18. Kalau dari 20 pangkat dari jenderal, paling tinggi jenderal 20, paling rendah itu si Eliezer. Paling bawah, urut paling bawah. Nah, Sambo itu ada di 18. 18 ke 20 itu sangat jauh. Nah, kita lihat lagi di persidangan kelihatan ada hal-hal sebelum terjadi itu ada. Pertama, pertemuan Pak Sambo dengan Eliezer. Sambo sudah tanya, mana senjatamu? Ada. Ini peluru, isi senjatamu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nanti kamu bisa bantu saya nembak ya. Siap. Sudah ada 3 pendahuluan. Nah, budaya di militer, saya bilang militer aja itu si Brimob ya. Kalau sudah ada 3 pendahuluan seperti ini, maka ketika tiba saatnya, apapun ucapan keluar dari Sambo, mau sikat, hajar, tendang, hantam, itu hanya satu di otaknya Barada itu. Di otaknya hanya satu, tembak mati. Ulangi, tembak mati. Kenapa? Karena sudah dikasih peluru, sudah dibilang tembak, sudah ditanya senjatanya. Itulah didikan bagi seorang tamtama yang ada di polisi militer, bukan polisi militer, di semi militer. Ya kalau kita bilang Brimob itu militer lah.